Tuhanku ingin menghadapmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi Kak Helen tanya, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Iya, pasti kita semua luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Apa aja itu Kak Helen? Nah kalau gitu kita langsung lihat sama-sama aja yuk. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Baik adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian nih Kak Helen. Apa tuh Kak? 1, 2, 3. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Helen. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu Bapa kami pada pagi hari ini dapat beribadah walaupun secara online Bapa. Tapi itu tidak melunturkan semangat kami untuk tetap beribadah pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih Kak. Mana Kak Helen mau lihat semangatnya? Tepuk Yesus. Yes.
Yesus. Yesus, yes. Laskar Kristus, yes. Sekali lagi, Laskar Kristus, yes. Wah, luar biasa sekali Kak Inka. Iya Kak, hebat adik-adik kita hari ini. Iya, mereka semangat semua tetap Kak sampai Benar sekarang. Kak, iya. Nah, kalau adik-adik masih semangat, Kak Helen dan Kak Inga undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sebelum masuk ke persembahan, Kengga dan Kehelen mau mengajak adik-adik lagi nih angkat satu pujian berjudul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu,
Kak Cecil mau mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan amplop yang sudah dituliskan hari beserta tanggal, yaitu hari Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Nah, nanti persembahannya adik-adik taruh di amplop yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tinggal tunggu kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik ya. Udah semua? Oke, kalau gitu kita mau menyanyi lagu persembahan, yaitu lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mengumpulkan persembahan sekolah minggu kita. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan syukur kita. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan kami tadi ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Kak Esther senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Kak Helen dan Kak Inga, juga Kak Cecil. Ya, kalian harus tetap semangat ya melayani Tuhan. Walaupun Kak Esther tahu kalian juga pasti disibukkan dengan kuliah maupun sekalian, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan, luar biasa. Oke, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria tidak lupa juga adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Mulai tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam iman ya, dalam berpikir, dalam bertutur kata, juga dalam bertindak. Selalu menjadi kebanggaan buat orang tua dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ibadah kita, baik seksi pelayanan anak maupun remaja, masih kita lakukan secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Walaupun kita masih mengikuti ibadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids, tidak mengurangi iman dan ketaatan kita kepada
Tuhan. Iya, makanya Kak Esther selalu berharap kalian itu selalu setia setiap hari Minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Jangan sampai lupa ya sayang ya. Tuhan Yesus rindu mendengar doa puji-pujian dari kalian semua. Dan jangan lupa juga berdoa supaya kondisi kita ini segera dipulihkan kembali. Karena apa? Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini Kak Esther, orang tua bahkan pemerintah juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian disiplin protokol kesehatan. Ya kan? Kalian pasti sudah tahu. Iya, harus 5M. 3M saja tidak cukup, sekarang 5M. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini. Let's focus one day at a time. Spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Nah, itu adik-adik sudah saksikan tadi ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, 5M harus ditambah lagi dengan tekun di dalam doa. Jadi Kak Esther harap kita semua anak-anak Tuhan selalu dukung dengan doa secara tekun, selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus supaya kondisi kita, situasi kita boleh dipulihkan kembali. Pandemi COVID-19 boleh berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah, kita bisa beribadah di gereja, kita bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman seperti waktu dulu adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita bahwa di tahun 2021 ini banyak kegiatan kita dari sesi pelayanan anak dan remaja akan dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja.
Kalaupun keadaan nanti membaik, nanti kita bisa mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan adik-adik. Tetapi itu masih melihat kondisi dan situasi yang terkini ya adik-adik ya. Jadi untuk sementara, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang sedang disusun oleh kakak-kakaknya masih mengutamakan kegiatan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tapi Kak Esther yakin kalian pasti tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak dan Remaja di Jemaat GKE Bukit Tunggal. Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther informasikan buat kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian karena kita akan segera pisah kelas. Baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Kajian harap kabar kalian baik semua ya. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Musik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan dengar firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, dengan judul Sukacita di Kota Siktar. Ceritanya menarik loh, silahkan Kak. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dan kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan dan masih melanjutkan cerita minggu yang lalu. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka penuhlah ia dengan Roh Kudus. Maka Roh memimpin ia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan selama 40 hari 40 malam berpuasa dan berdoalah Tuhan Yesus. Dan ketika itu laparlah ia, maka iblis mencobai dia. Berkatalah iblis, jika engkau anak Allah, maka perintahkan batu-batu ini untuk menjadi roti. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus bisa melakukannya? Jawabannya bisa. Karena Tuhan Yesus dia anak Allah dan dia berkuasa. Tapi apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Jawabannya tidak. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya yang di sorga. Maka berkatalah Tuhan Yesus, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah, dan di situ iblis kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Maka ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka menadahkan tangannya supaya engkau jangan jatuh dan terantuk batu. Adik-adik, apakah kali ini Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis? Jawabannya tidak. Maka berkatalah Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu adik-adik, iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang sangat tinggi. Dan di tempat itu iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya. Maka berkatalah iblis untuk yang ketiga kalinya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Adik-adik, apakah kali ini Tuhan Yesus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis? Jawabannya tidak. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka undurlah iblis daripada Tuhan Yesus dan mencari waktu yang tepat. Maka datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah kemenangan Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun, maka Tuhan Yesus dipenuhi dengan kuasa dan memberitakan firman Tuhan seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Namun ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, maka pergilah Tuhan Yesus dari daerah itu dan Dia pergi ke daerah Galilea. Dan disitulah Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dan Dia memanggil murid-muridnya untuk yang pertama. Dan bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus menyusuri seluruh daerah Galilea untuk memberitakan kabar keselamatan. Adik-adik, maka tersiarlah berita tentang pengajaran Tuhan Yesus, karena disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Semua orang yang berbondong-bondong dari daerah itu, mereka dari daerah Yudea, dari daerah sekitar Yordan, dari daerah Yerusalem, bahkan dari seluruh daerah Galilea, berbondong-bondong untuk melihat dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan datanglah orang-orang yang buruk rupa keadaan mereka, dengan berbagai sakit penyakit, yang lemah dikuatkan, yang menderita berbagai macam penyakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Kemana-mana Tuhan Yesus memberitakan kerajaan sorga, disertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib, dan orang-orang disembuhkan. Maka mereka berbondong-bondong untuk menjamah Yesus, karena dikatakan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Maka genaplah perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik, setelah ini kita akan menyaksikan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke daerah Samaria. Di kota Sikem terjadi kegemparan di tempat itu, karena ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Dia membawa kuasa yang menyertainya, pelayanannya, sehingga sukacita besar
terjadi di kota itu ketika pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Adik-adik, bagaimana kelanjutan cerita kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dan kuasa ini? Yuk, duduk manis kembali kita saksikan bersama-sama. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Selang
sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang